Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u al-'ishruna utawi iki macem kang nomor 20 iku fi ma'rifati hufadhihi wa ruwatihi, tentang mengenal para penghafal Al-Qur'an, wa ruwati dan para periwayat Al-Qur'an. Rawa al-Bukhari an Abdullah bin Amr bin al-Asi, sampun ngriwayataken al-Bukhari sapa Imam Bukhari an Abdullah bin Amr bin al-Asi saking Abdullah bin Umar bin al-As, kala ngendika sapa Abdullah, sami itu sampun mireng kula an-Nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane khuzul qur'ana min arba'atin, njubu sira kabeh al-Qur'ana ing al-Qur'an min arba'atin saking wong papat. Siji min Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud, wa Salimin lan saking Salim, wa Mu'adzin lan saking Mu'adz, wa Ubay bin Ka'ab lan saking Ubay bin Ka'ab. Maksude mendhet Qur'an niku pripun? Nah niki dipun jelasaken, ay maksude ta'allamu sinau sira kabeh minhum saking wong papat niku wau. Wal arba'atu lan utawi wong papat al-madhkuruna kang den sebut isnani iku utawi wong loro minal muhajirina saking muhajirin, wa humalan utawi wong loro niku al-mubda'u yaiku wong kang den wiwiti bihima apa kelawan al. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud lan Imam Salim niku. Wasnani lan utawi wong kang nomor loro ne malih yang dua lagi iku minal ansori saking golongan ansor. Wa Salim lan utawi Salim sing dimaksud Salim niku huwa Ibnu Ma'qilin adalah Imam Salim Ibnu Ma'qil. Predikatnya lagi dijelaskan Maula Abi Hudzaifah, budaknya Abi Hudzaifah. Tapi terma budak ini tidak mengindikasikan penghinaannya, karena di zaman itu tidak selalu budak itu hina seperti yang diundangkan sekarang itu. Apa jenenge, budak iki yo manusia rendahan setengah hewan. Tidak sepenuhnya seperti itu. Ada beberapa budak yang saya tahu itu memang dimuliakan oleh tuannya karena kealimannya, kecerdasannya, kreativitasnya. Seperti Yaqutul Hamwi, penulis Mu'jamul Buldan. Itu budak, sampai namanya saja nggak dikenal. Dia hanya dikenal julukannya, karena dulu nggak ada gelar doktor, profesor. Yang dikenal julukannya yaitu Yaqutul Hamwi, permatanya Imam Al-Hamwi. Al-Hamwi itu seorang saudagar kaya yang sering berjalan ke beberapa daerah di dunia ini, dan budaknya yang dijuluki Yakut itu mencatat hampir semua kejadian yang ada di setiap daerah yang dikunjungi oleh tuannya itu.
termasuk siapa orang alim yang ada di situ, terus perkembangan hadis bagaimana, kota itu dipenuhi oleh orang-orang macam apa, itu dibiografikan oleh Imam Yaqut Al-Hamwi dalam Mu'jam Buldan itu. Jadi Maula Abi Hudzaifah ini ya budak saya ngartikannya, tapi tidak punya arti konotasi yang buruk. Terus kemudian wa Mu'adz lan utawi ingkang kasebut Mu'adz iku huwa bin Jabalin adalah Mu'adz bin Jabal. Mengomentari hadis ini Al-Kirmani ngendika, kala ngendika Al-Kirmani sapa Imam Al-Kirmani, yang jelas biasanya kitabnya Al-Ajaib, tapi di sini Imam Al-Kirmani mensyarahi Bukhari. Jadi banyak sekali kitab yang dikutip oleh Asyuyuti itu dalam beberapa hal disebut Ajaibul Kirmani. Tapi ini khusus pangendikan Imam Al-Kirmani ketika mensyarahi Bukhari. Ngendikan Imam Al-Kirmani yahtamilu mengandung kemungkinan apa hadis niku wau annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aroda niku menghendaki sapa Kanjeng Nabi al-i'lama ing memberitahu. Jadi maksud Nabi mengucapkan itu adalah memberitahu bima kelawan barang, maksudnya kedadosan yakunu kang bakal ono apa ma ba'dahu sak sampunipun Kanjeng Nabi. Artinya itu informasi. Jadi perintah itu berisi informasi hal yang akan terjadi mengenai Al-Quran ini, sanad Al-Quran ini. Maksudnya maksudnya innaha ulail arba'ata sak temene wong papat niku wau ya bukauna iku tetep, maksudnya punya masa hidup yang lama, hatta yang faridu sehingga menjadi spesial sopo arba'ah bidzalika kelawan mengkunu gelar apa, hufat dan ruwat. Jadi 4 orang ini masa hidupnya lebih lama sampai mereka menjadi spesial dalam urusan hufat dan riwayat Al-Quran. Wa tu'qibah bisa juga diartikan dibaca wata'aqobah, bisa dibaca begitu. Kalau dibaca tu'qibalan dipun pungkasi opo pangendikane Al-Kirmani bi annahum kelawan pangendikan annahum lam yang faridulan sak piturute. Kalau dibaca wata'aqobah berarti lan mengakhiri pembicaraan atau menutup pembicaraan sapa Al-Kirmani bi annahum kelawan sak temene wong papat niku wau sebenarnya lam yang faridu iku ora spesial. Maksudnya bukan hanya mereka saja yang hufat dan ruwat, balik alladzina maharu fi tajwidil Qur'ani ba'dal asrin nabawi ad-dha'aful madhkuri. Maksudnya justru sebaliknya, alladzina utawi wong-wong maharu kang mahir sapa alladzina fi tajwidil Qur'ani dalam urusan tajwid Al-Qur'an ba'dal asrin nabawi setelah periode Nabi iku ad-dha'aful madhkurin 2 kali lipatnya yang sudah disebut, berlipat-lipat bahkan. Tidak hanya terbatas pada 4 orang itu, Abdullah ibnu Mas'ud, Salim ibnu Waqil, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Tidak hanya sebatas 4 itu. Sebab pada kenyataannya waqad kutila lan sampun dipun pejahi, maksudnya terbunuh Salimun sapa Imam Salim maula Abi Hudzaifah fi waqatil Yamamati pada perang Yamamah, yang menjadikan peristiwa perang Yamamah yang menjadikan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu kodifikasi itu. Sementara wa matalan sampun pecah Mu'adzun sapa Mu'adz bin Jabal fi khilafati Umar ing dalam masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Wa matalan ugi sampun pecah Ubayun sapa Imam Ubay wa Ibnu Mas'ud dan Imam Abdullah bin Mas'ud fi khilafati Utsman pada periode kekhalifahan Sayyidina Utsman. Wa qad ta'akhkhara lan sampun mati mburi-mburi, maksudnya menjadi orang terakhir. Sapa Zaid bin Tsabitin, Imam Zaid bin Tsabit, sekretaris Nabi dan juga saksi hidup sejarah penurunan Al-Quran.
ini agak terakhir meninggalnya. Wantahat lan berakhir ilaihi maring ilaihi teng Zaid bin Sabit atau ke Zaid bin Sabit opo ar-ri'asatu kedudukan kepala fil qiraati dalam urusan qiraah Al-Qur'an, dalam urusan qiraah Al-Qur'an ya, keliru intonasinya, fil qiraati dalam urusan qiraah Al-Qur'an. Jadi ujung-ujungnya nanti berakhirnya ke Zaid bin Sabit itu, karena dia paling terakhir hidupnya, masa agak lama. Wa asyalan hidup sapa Zaid bin Sabit ba'dahum sak sampune arba'ah itu zamanan tawilan ing zaman tawilan kang lumayan panjang. Fadzahiru moko utawi zahirnya atau pesan eksplisitnya atau pesan tersuratnya adalah annahu iku sak temene pangendikane Kanjeng Nabi iku amrun satu perintah bil akhdhi kelawan mendet anhum saking empat itu fil waktu pada waktu alladzi kang sodaro muncul fihi ing dalam alladzi dzalikal qaulu apa ucapan itu. Jadi ucapannya Nabi yang diriwayatkan atau sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari itu dalam konteks waktu itu, ambillah dari empat orang itu gitu. Dan itu artinya wala yalzamulan tidak pasti min dzalika saking mengkuno-mengkuno. Ucapannya Nabi itu, sabdanya Nabi, opo alaku alayakuna yen to ora ono ahadun sapa suwiji-wiji sahabat fidzalikal waktu pada waktu itu syaraka ikut terlibat sapa ahadun hum ing arba'ah fi hifdzil Qur'ani dalam urusan jaga Al-Qur'an. Informasi yang ada dalam hadis itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain selain mereka yang menghafal Al-Quran. Tidak seperti itu maksudnya. Bal balik kana ono alladzina sapa wong yahfazuna ingkang hafal sapa alladzina iku bal balik kana ono alladzina sapa wong yahfazuna kang menghafal sapa alladzina mislal ladzina hafazuhu seperti orang-orang atau halnya seperti orang-orang, kabarnya belum, masih saya ulangi lagi. Bal balik kana ono alladzina sapa wong yahfazuna kang hafal sapa alladzina mislal ladzina hale kaya dene wong hafadhu kang wis hafal sapa alladzina hu ing Al-Qur'an wa azyada lan luweh akeh tinimbang yang empat itu, lebih banyak hafalnya daripada yang empat tadi yang sudah disebutkan iku. Nah ini iku jamaatan sekelompok orang minas sahabati dari sahabat. Artinya selain yang sudah disebutkan sebenarnya masih banyak golongan sahabat yang menghafal Al-Quran selain nama-nama yang mayor itu yang disebut itu. Mana saja? Nah ini disebutkan kemudian wa fis sahihi lan iku ing dalem Sahih Bukhari ya Sahih Bukhari. Saya ulangi lagi, ini kata komentatornya kemungkinannya lagi itu jamaatan dijadikan badalnya mithlal ladina atau jadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, tapi pengertian yang dimaksud sama. Jadi selain empat orang yang sudah disebutkan itu balkan alladzina yahfazun, berarti ini alladzina yahfazun ini sudah dijadikan fa'il, sementara mithlal ladzina hafazuhu wa azyad itu dijadikan khobarnya. Maka pengertiannya begini, jadi orang-orang yang menghafal selain empat itu jumlahnya sama dengan orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran itu, bahkan lebih ya, jumlahnya lebih banyak. Jadi sama dengan ucapan sebelumnya, jadi orang-orang yang hafal itu Al-Quran itu ad-dha'aful madhkurin, sama dengan itu berarti. Jadi saya baca lagi, bal balik kana ono alladzina sapa wong yahfazuna kang wis hafal Al-Quran sapa alladzina iku mithlal ladzina, jumlahnya sama dengan orang-orang
orang-orang hafadzu kang wis hafal sapa alladzina hu ing Al-Qur'an, bahkan wa azyada lan lebih banyak. Terus dibadali maksudnya jumlahnya seperti orang yang sudah disebutkan 4 orang itu jumlahnya lebih dari itu. Maksudnya jama'atan, maksudnya akni jama'atan sekelompok orang minas sahabati dari sahabat. Mana riwayat yang menunjukkan itu? Nah, ini disebutkan. Wa fi sahihi lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari fi ghazwati Bi'ri Ma'unata, informasi tentang perang Bi'ri Ma'unah, perang yang letaknya di sumur Ma'unah. Itu nama tempat. Annal ladzina qutilu biha minas sahabati, utawi lafat annal ladzina qutilu. Jadi annal ladzina sak temene wong-wong qutilu kang terbunuh sapa alladzina biha di perang Bi'ri Ma'unah itu minas sahabati saking para sahabat, kana iku ana yuqalu den ngendikaaken disebut lahum kadue alladzina qutilu al-qurra, apa istilah qurra. Jadi yang mati di peperangan Bi'ri Ma'unah itu rata-rata terkenal sebagai qurra, ya Khuffaz sama Ruwat itu. Wa kanulan ono sapa qurra atau alladzina qutilu itu sab'ina rajulan, jumlahe 70 wong. Terus lagi, jadi lebih dari 4 maksudnya. Itu argumennya. Wa rawalan sampun ngriwayataken uga Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari aidon hale uga an Qatadah saking Imam Qatadah kala ngendika sapa Imam Qatadah sa'altu Anas bin Malikin, sa'altu sampun tanglet kula Anas bin Malikin ing Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik, man jama'al Qur'ana ala ahdi Rasulillah, man utawi sapa wonge jamaah iku mengumpulkan sapa Al-Qur'an ay hafal, maksudnya menghafal Al-Qur'an. Tapi di sini nanti dibedakan yang dimaksud jamaah itu apa, banyak tafsirnya nanti. Sampun mengumpulkan sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ala ahdi Rasulillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mokon jawab sapa Imam Anas bin Malik arbaatun, sekawan ono papat, kulluhum kang utawi sekabehane papat minal ansori, dari orang Ansor semua. Terlepas dari sentimen perawi tentang keutamaan sahabat Ansor atau Muhajirin yang lebih utama, terlepas dari isu itu, tapi yang jelas mungkin ada hubungannya seperti yang ceritakan oleh Toha Husain, bahkan sampai generasi Umayyah itu kesukuan itu masih terasa terlepas dari itu. Jadi katanya Imam Malik itu ada 4. Kalau tadi kan ada Muhajirin dan Ansor, jadi seolah-olah mengindikasikan semua punya jasa, 2 dari Muhajirin, 1 dari Ansor. Kalau ini kan Ansor tok. Siapa saja itu? 1 Ubay bin Ka'ab, terlepas dari isu itu ya. Wa Mu'adz bin Jabalin dan Mu'adz bin Jabal, wa Zaid bin Tsabitin lan Zaid bin Tsabit, wa Abu Zaid lan Abu Zaid. Qultu ngucap ingsun, jarene Imam Qatadah, man Abu Zaidin, man utawi sapa iku Abu Zaidin, Abu Zaid ke Abu Zaid sapa? Kala ngendika jawab sapa Imam Qatadah, kala ngendika sapa Imam Anas bin Malik, ahadu umumati, Abu Zaid iku salah siji pamanku. Yang disebutkan yang ada hubungannya sama dia, sama Imam Anas bin Malik. Oke, itu informasinya. Yang jelas informasi itu menunjukkan bahwa lebih dari 4 gitu saja. Karena temanya yang ingin di pembahasan tema yang akan dipertentangkan itu dawuhnya Nabi khudzul Qur'ana min arba'atin itu. Terus warawalan uga sampun ngriwayataken sapa Imam Al-Bukhari di kitab yang sama sahihnya itu min tariqi Sabitin saking jalur Imam Sabit an Anasin saking Imam Anas kala ngendika sapa Imam Anas bin Malik, mata sampun suwargi an Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimatnya pakai matan Nabi ya. Ya, seperti yang sudah sering saya omongkan ya, ini bahasa sejarah saja.
bahasa yang sudah ada di kitab-kitab hadis memang matan nabiyu, meskipun dalam kosmologi orang Jawa ndak ada matan nabiyu, ndak ada. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Di luar itu yang jelas bahasa sejarahnya itu ya bahasa sejarah yang jelas. Mata sampun suwargi an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yajma'lan dereng ngumpulaken Al-Qur'an wairu arba'atin sapa saliyane wong papat. Sopuan itu Abu Darda, satu Abu Darda, wa Mu'adz bin Jabalin, wa Zaid bin Tsabitin, wa Abu Zaid dan Abu Zaid. Jadi Abu Zaid ada dalam riwayatnya Tsabit dari Anas. Sementara yang di awal kajian tadi itu riwayatnya Abdullah ibni Amr itu enggak ada, Abu Zaid enggak ada. Terus Zaid bin Tsabit juga enggak ada. Zaid bin Tsabit tidak ada, tetapi di sini ada. Sini ada. Abu Darda tidak ada. Zaid bin Tsabit ada. Jadi Abu Darda wa Mu'adz bin Jabalin wa Zaid bin Tsabitin wa Abu Zaid. 4 orang. Semuanya 4. Wa fihi lan iku ing dalem hadis menika mukhalafatun utawi nulayani atau berbeda, membedai, pembedaan atau membedai li hadisi Qatadah maring hadis Imam Qatadah sebelum redaksi ini min wajhaini dari 2 sisi perbedaannya. 1 ahaduhuma utawi salah satu dari 2 sisi perbedaan itu adalah at-tasrihu menyebut secara terus terang bisigotil amri, bisigotil hasri kelawan sigot hasr, bentuk pembatasan fil arbaati dalam 4 orang. Kalau dari awal kan tidak ada khudzul Qur'an an arbaatin. Kalau riwayatnya Qatadah itu Imam Qatadah itu bilang arbaatun kulluhum minal ansor. Jadi tidak ada pembatasan. Sementara dari jalurnya Tsabit dari Anas ini dibatasi wairu arba'atin lam yajma' al-Qur'ana wairu arba'atin. Selain 4 tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an ketika Nabi wafat. Hanya 4 ini. Jadi dibatasi, itu perbedaan pertama. Wal akharu lan utawi perbedaan liyane inggih menika zikru Abi Dardai. Menyebut nama Abu Darda badala Ubay bin Ka'ab sebagai ganti dari kata Ubay bin Ka'ab. Entah saya sejarah di balik itu saya tidak tahu, tetapi dari informasi yang ditulis Thaha Husain dalam Fisyi'ril Jahili itu jelas ada, Mas. Jadi di balik periwayatan itu isu-isu mungkin masih membawa kesukuan itu masih tampak gitu. Maka wajar kalau kemudian waqadistangkara jama'atun lan teman-teman nganggep ingkar atau menganggap aneh jama'atun sapa sekelompok ulama minal a'immati saking pira-pira imam al-hasra ing pembatasan fil arbaati ing dalam 4. Jadi ada beberapa imam yang enggak suka pembatasan terhadap 4. Mungkin karena tidak mengakomodir suku-suku yang lain, itu aneh kalau hanya 4 orang itu, jadi nggak suka jama'atun minal a'immah ini. Maka kemudian dihadirkan oleh As-Suyuti sisi-sisi lain dari informasi-informasi lain mengenai 4 orang itu. Wa qala al-Mazari wa qala lan sampun ngendika al-Mazari sapa Imam al-Mazari ngendikane seorang seniman al-mutafannin al-Mazari sampun ngendika sapa Imam al-Mazari mengomentari hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi. Wala yalzamu min qawli Anasin lam yajma'hu wairuhum, wala yalzamu lan boten lazim, tidak mesti
min qauli Anasin saking ucapane atau pangendikane Imam Anas, lam yajma'hu ghairuhum, orang ngumpulaken sak liyane 4 orang itu. Pangendikan seperti itu tidak selalu berarti apa ayakuna yen to ono alwaqi apa sing faktanya, alwaqi apa faktanya yang kejadian fi nafsil amri pada bahasan yang sama, pada persoalan yang sama, iku kadzalika kaya dene mengkono. Jadi ucapannya Imam Anas bin Malik lam yajma'u ghairuhum yang membatasi pengumpul Al-Qur'an pada 4 nama itu tidak selalu berarti begitu. Alasannya li'anna takdira krana sak temene kira-kirane atau tafsirane, interpretasinya adalah annahu sak temene Imam Anas bin Malik layak lamu niku mboten ngertos sapa Anas bin Malik annasiwahum ing sak temene sak liyane 4 iku mang jamaah iku wis ngumpulaken sapa siwahum ing Al-Qur'an. Karena dapat diinterpretasikan begitu, Imam Anas boleh jadi dia tidak tahu selain yang 4 itu, karena itu yang dia sebut hanya 4. Wa illa, kalau tidak begitu, jika tidak seperti itu interpretasinya, fa kaifa al-ihatatu, maka bagaimanakah, maka iku bagaimanakah al-ihatatu apa meliput bidzalika kelawan keseluruhan itu, keseluruhan penghafal Al-Qur'an ma'a kasratis sahabati ing dalem sartane banyaknya para sahabat wa tafarruqihim lan pisah-pisahe para sahabat fil biladi di negeri-negeri. Ya jelas nggak mungkin, maka bagaimana bisa itu dikumpulkan semua? Meskipun Imam Anas bin Malik ini levelnya meliput seluruh sahabat yang ada pada saat itu, padahal mereka tersebar di banyak negeri gitu. Wa hadza la yatimmu, wa hadza lan utawi pengertian ini, pemahaman ini layatimu iku olah sampurno apa hadza illa kejaba ingkana lamun ono sapa Imam Anas bin Malik lakia iku nemoni sapa Imam Anas bin Malik kulla wahidin ing saben-saben siji minhum saking arba'ah 4 orang itu Abu Darda, siapaan tadi? Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Jadi tidak sempurna kesimpulan pernyataan Imam Malik itu kecuali dengan kemungkinan bahwa Imam Malik itu menemui masing-masing 4 orang tadi alam firodi ngatasi sisi spesialnya atau kesendiri deweane masing-masing imam, maksudnya secara mandiri, maksudnya itu dia temui satu persatu atau sisi spesial 4 orang ini dalam pembahasan hufat lan ruwat Al-Quran. Jadi enggak logis gitu kalau Imam Malik mengendika seperti itu tanpa terjadinya pertemuan. Dan atas dasar itu akhbaru mengabarkan sapa Imam Malik ing hadza layatimu itu an-nafsihi tentang dirinya Imam Malik atau dirinya masing-masing kula wahidin itu annahu ing sak temene Imam Malik lam yakmul niku mboten, atau annahu ing sak temene kula wahidin lam yakmul iku ora sampurna lahu kadwe kullu wahidin jam'un apa pengumpulan Al-Qur'an fi ahdin Nabi ing dalem masa Nabi. Artinya pemahaman bahwa Imam Malik tidak mengerti bahwa selainnya 4 itu sudah mengumpulkan, itu baru bisa diterima jika Imam Malik menemui satu persatu lalu mengabarkan masing-masing bahwa masing-masing itu belum jangkep kumpulan Al-Quran yang ada pada dirinya di masa Kanjeng Nabi. Wahada lan utawi penafsiran yang semacam ini iku fi ghayatil bu'di fil adati, ada iku ono ing dalam puncak kejauhan, maksudnya nemen gak mungkin fil adati ing dalam kebiasaan, ya gak mungkin kan begitu, bahwa Imam Malik hanya menemui orang 4 itu kan gak mungkin, mesti banyak yang lain
selain 4 tokoh mayor itu yang sudah ditemui Imam Anas bin Malik. Tapi kok tidak disebutkan gitu loh. Wa idza kana al marja'u ila ma fi ilmihi lam yalzam ayyakunal waqi'u kadzalika. Nah, kalau sudah begitu, wa idza kana lan arikalane ono al marja'u apa referensi, marja'nya referensinya ilama iku maring barang fi ilmihi ingkang wonten teng pengetahuannya Imam Malik, maka lam yalzam ora mesti ayakuna apa yen to ono al waqi'u opos kenyataan yang terjadi iku kadzalika kaya dene mengkono. Kalau referensinya itu berdasarkan pengetahuannya Imam Malik, karena Imam Anas bin Malik yang hanya tahu 4 orang itu, maka itu pun tidak berarti bahwa yang terjadi memang seperti itu. Ada kemungkinan lain, gitu. Terus kemudian kala ngendika sapa Imam Al-Mazari waqat tamassaka biqauli Anasin hadza jama'atul minal malahidah. Komentarnya lagi, nah ini sisi sentimentalnya ini ditampakkan oleh Imam Al-Mazari ini. Katanya Imam Al-Mazari, waqat tamassaka lan teman-teman wis nggondeli biqauli Anasin hadza kelawan pangendikan Imam Anas hadza ingkang menika jama'atun sapa sekelompok komunitas minal malahidati dari kelompok-kelompok orang oposisi. Orang yang malahidah itu kelompok oposisi yang menentang keyakinan orang umumnya umat Islam. Di malahidah itu cenderung ke kelompok pembelot yang pakai hadisnya Imam Anas bin Malik itu, yang ada hasrnya itu, yang ada pembatasannya itu. Padahal wala mutamassakalan ora ono kegondelan iku maujud lahum kaduwe jamaah fihi ing dalem kaulnya Imam Malik. Padahal mereka enggak punya dasar. Fa innana lah, kalau kita gimana sikapnya, kata Imam Al-Mazari. Fa inna moko sak temene kita la nusallimu mboten nerimo sapa kita hamlahu ing gawa ucapan Imam Malik itu qauli Anasin itu. Kok tekeliru Imam Malik terus. Imam Anas maksudnya. Kita mboten nerima hamlahu ing nggawa qaule Imam Anas itu ala dhahiri ing atase sisi luarnya, sisi eksplisitnya, sisi tersuratnya. Kita enggak bisa terima kalau pengertian zahirnya. Justru salamna nerimo kita hu ing qaulnya Imam Anas, tapi min aina lahum annal waqi'a fi nafsil amri kadzalika. Min aina iku teko ngendi lahum iku kaduwe. Min aina dari manakah lahum iku kaduwe jama'atun minal malahidah itu annal waqi'a utawi sak temene sing nyoto sing kedadosan fi nafsil amri pada tema yang sama kadzalika iku kaya dene mengkono. Dari mana mereka dapat mengatakan seperti itu, bahwa yang terjadi memang begitu? Oke, salamna hu nerimo sapa kita hu ing qaule Imam Anas, lakin tetapi layal zamu ora mesti mingkauni kulin saking onone saben-saben minal jami saking kelompok besar al-ghafiri yang sangat banyak lam yahfad iku ora apal sopo kulin minal jamil ghafir hu ing Al-Qur'an kullahu sekabehane, tidak mesti opo alla yakuna yen to ora ono, ini fa'ilnya layal zam itu alla yakuna opo yen to ora ono sapa jamul ghafir itu alla yakuna opo yen to ora ono opo sa'an, gitu saja sudah. Hafidho iku sampun apal majmu'ahu ing sekumpulane Al-Qur'an al jamul ghafiru sapa kelompok al-ghafiru kang gede. Artinya begini, oke, kami menerima, tapi bahwa sekelompok orang tidak menghafal Al-Quran secara menyeluruh itu tidak berarti bahwa ada kelompok lain yang sudah menghafal Al-Quran selain mereka. Tidak berarti begitu. Kalau ada informasi ada sekelompok orang yang belum menghafal seluruh Al-Quran, itu tidak berarti bahwa kelompok lain itu tidak menghafal Al-Quran secara menyeluruh.
Maksudnya ada kelompok yang lain. Mestinya itu. Jadi misalkan kelompok 4 orang itu hafal seluruhnya. Tapi kan Quran belum selesai diwahyukan sebelum Nabi wafat. Itu kan. Dan pengetahuan itu berbeda-beda di sahabat. Dari informasi-informasi yang sudah kita baca, ada beberapa sahabat yang hanya punya ayat ini. Ayat ini ada di Hudzaifah al-Yamani. Ayat ini ada di sini. Tapi di sahabat yang lain tidak ada. Nah, itu bukan berarti sahabat yang lain yang tidak punya ayat yang khusus ada di Abu Hudzaifah itu tidak menghafal Al-Quran. Gitu. Boleh jadi mereka punya informasi lebih banyak selain tentang ayat itu. Gitulah kira-kira. Walaisa, selain itu juga ada alasan lain. Walaisa lan ora ono min syartit tawaturi iku setengah saking syarat mutawatir opo ayah fadho yen to ngapalaken kullu fardin sapa sahabat-sahabat individu sahabat waktu itu jami'ahu ing sekabehane Al-Qur'an. Itu bukan merupakan syarat bahwa orang yang meriwayatkan Al-Qur'an itu harus hafal seluruh Al-Qur'an, itu tidak, bukan syaratnya. Bahkan kalau dia hanya punya satu ayat pun itu harus diambil karena dia saksi hidup turunnya ayat. Boleh jadi di kasus-kasus lain seperti Sayyidina Umar misalkan, di kasus-kasus lain yang Sayyidina Umar tidak terlibat, itu menjadi informasi penting meskipun orang itu hanya punya itu gitu, hanya punya satu ayat itu enggak masuk bahwa misalkan satu ayat yang ayat terakhir itu atau akhirnya surat At-Taubah itu kan hanya beberapa gelintir orang yang tahu, itu beberapa gelintir orang yang tahu gitu. Dan beberapa gelintir orang yang tahu itu belum tentu hafal seluruhnya Al-Quran yang sudah disampaikan Nabi sebelum ayat itu turun gitu. Jadi syaratnya mutawatir tidak harus orang itu hafal seluruh Al-Quran, karena boleh jadi ayat Al-Quran khusus memang mengenai dia, seperti kasus-kasusnya Sayyidina Umar, seperti kasus-kasusnya akhir surat At-Taubah itu ada di beberapa orang saja. Bal balik idza hafizul kullu al-kullah, bal balik idza hafidhu arikalane sampun menghafal al-kullu sapa masing-masing orang al-kullain sebagian ing masing-masing ayat Al-Quran. Jadi al-kullu yang pertama itu masing-masing sahabat, al-kulla yang kedua itu masing-masing ayat. Walau alat tauzi'i senajan ono apa kul alat tauzi al-kulla iku alat tauzi ing atase pisah-pisah. Jadi kafah moko cukup. Jadi misalnya ayat yang ini ada di sahabat yang sana, ayat yang B ada di sahabat yang sana, itu sudah cukup itu. Jadi tidak perlu yang kamu meriwayatkan Quran kok hanya tahu yang akhirnya tok, kok tidak seluruhnya, bukan syaratnya. Gitu. Satu orang, beberapa orang yang hadir ketika Rasulullah membacakan itu sudah cukup menjadi mutawatir, bahwa ada saksi-saksi yang lain yang mendukung bahwa ayat itu bagian dari Al-Quran. Kira-kira gitu. Jadi nggak hanya 4 itu, gitu bah, intinya. Jadi nggak hanya 4 orang yang nama-namanya disebut secara mayor di dalam redaksi-redaksi hadis yang menginformasikan hufadzul Quran warwatuhu itu. Indikasi lain didatangkan oleh Asyuyuti dari Imam Al-Qurtubi. Wa qala lan sampun ngendika Al-Qurtubi sapa Imam Al-Qurtubi qad kutila, katanya Imam Al-Qurtubi qad kutila, teman-teman wis terbunuh yaumal yamamah pada perang Yamamah sapa sab'una 70 minal qurra'i dari penghafal Al-Qur'an. Qurra di sini bukan hanya baca. Ya, qurra itu ya hafal, ya jamaah, ya hafadho. Gitu, hafidho yahfadhu. Jadi ya hafidho, ya jamaah, ya qurra, gitu. Qurra di sini. Wakutilalan sampun terbunuh fi ahdin Nabi pada masa Nabi bibi Maunah tadi sumur Maunah mithlu hadzal adati apa saumpamane jumlah menika. Jadi 70 orang penghafal Al-Qur'an
meskipun Quran belum selesai diwahyukan waktu itu sudah dianggap hufadzul Quran. Jadi kalau misalkan terbatas pada 4 orang itu ya keliru lah. Gitu lah kira-kira ini dari ucapannya Imam Al-Qurtubi. Di masanya Kanjeng Nabi saja itu juga 70 orang yang meninggal dan Quran belum selesai diwahyukan. Artinya yang meninggal itu yang sudah digelari qurra dan hufaz itu, yang sudah digelari jami'ul Quran itu tidak tentu hafal seluruh Quran. Gitu. Di Yamamah saja yang kejadiannya itu Nabi sudah wafat, itu pun tidak mengindikasikan bahwa qurra yang hafal itu hafal seluruh Al-Quran. Gitu, tidak mengindikasikan itu, tapi informasi-informasi spesifik ada pada mereka gitu. Terus kala ngendika sapa Imam Al-Qurtubi wa innama, ini mempermaklumkan, Imam Al-Qurtubi mempermaklumkan kaulnya Anas. Wa innama, kata Imam Al-Qurtubi, wa innama lan angin pestine khosso mengkhususkan Anasun sapa Imam Anas bin Malik al-arba'ata ing 4 nama bizikri kelawan penyebutan. Alasannya li syiddati ta'alluqihi, krana nemene berhubungane Imam Anas bihim terhadap 4 orang itu. Duna wairihim sakliyane duna wairihim duduk sakliyane 4 orang itu, bukan selain 4 orang itu. Alasan Imam Anas nyebut 4 itu karena dia memang berhubungan dengan 4 orang itu secara intens. Jadi Imam Al-Qurtubi mempermaklumkan omongannya Imam Anas. Atau alasan kedua, au utawa likaunihim, krana ono ne 4 orang yang disebut Imam Anas itu kanu ono sapa 4 orang itu fi dzihnihi, iku ono ing dalem dodone atau ingatannya Imam Anas, duna wairihim, bukan selainnya mereka. Atau kalau bukan karena syiddati ta'alluqihi, karena pada saat Imam Anas ngomong seperti itu yang muncul di zihninya Imam Anas gitu. Jadi bukan berarti bahwa selain 4 itu bukan hufaz gitu. Bukan berarti selain 4 orang itu bukan hufaz gitu. Terus waqala lan uga ngendika al-Qadhi sapa Imam Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Baqilani Imam Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam As-Suyuti ini, ngendika al-jawabu tawin jawab an hadithi Anasin, saking hadis Imam Anas yang membatasi hanya pada 4 orang itu, iku min aujuhin, saking beberapa sisi. Ahaduha utawi salah sijine aujuh, annahu iku sak temene sa'an la, atau annahu iku sak temene hadisnya Imam Anas iku la mafhuma, ora ono mafhum, iku maujud lahu katuwi hadis, enggak penting gitu. Enggak memberikan indikasi apa-apa itu, juga tidak punya arti bahwa 4 orang itu istimewa, tidak berarti bahwa 4 orang itu yang berhak meriwayatkan Al-Quran, atau 4 orang itu enggak, selain 4 orang itu enggak diperhitungkan riwayatnya, bukan begitu. La mafhuma lahu, tidak punya indikasi apa-apa, tidak menginformasikan apa-apa. Karena itulah fala yalzamu, moko ora mesti alla yakuna apa yen to ora ana ghairuhum sapa saliyane 4 orang yang disebut Imam Anas iku jamaah wis ngumpulno sapa ghairuhum ing Al-Qur'an. Jadi tidak berarti bahwa selainnya mereka itu enggak hafal Al-Qur'an, enggak meriwayatkan Al-Qur'an, atau enggak mengkodifikasikan Al-Qur'an. Enggak selalu berarti begitu gitu. Kemungkinan kedua untuk menjawab hadisnya Imam Anas itu, asani utawi kang nomor loro, kemungkinan kang nomor loro, sisi yang nomor 2, al muradu iku utawi kang den maksud inggih menika lam yajma'hu ala jami'il wujuhi. Jadi maksudnya lam yajma'hu wairuhum itu adalah lam yajma' mboten ngumpulaken hu ing Al-Qur'an ala jami'il wujuhi, ngatasé sekabehane wujuh sisi-sisi Al-Qur'an, sisi interpretasinya, wal qiraati lan pira-pira wacaane Al-Qur'an, allati kang nazala mudun apa Al-Qur'an biha kelawan allati, illa kejaba ulaika sapa orang-orang tadi itu, 4 orang yang disebutkan Malik itu pengertian kedua. Maksudnya yang mencakup seluruh qiraat itu
seluruh wujuhul qiraatnya itu, yang dimana Al-Quran diturunkan dengan wujuh dan qiraat itu, kecuali 4 orang itu. Jadi yang dimaksudkan itu yang tahu betul ya 4 orang itu kemungkinan kedua. Ats-tsalitsu utawi aujuh yang nomor 3, interpretasi ketiga, lam yajma' mboten ngumpulaken manusikha ing barang nusikha kang sampun den hapus apa maminhu saking Al-Qur'an ba'da tilawatihi, setelah tilawahnya Al-Qur'an, wamalan ing barang lam yunsah kang durung dinasah sapa apa ma illa kejaba sapa ulaika wong-wong papat iku mang. Itu yang ketiga, maksudnya mengumpulkan itu ya yang dinasah sama yang belum dinasah. Yang tahu yang 4 orang itu. Tidak ada yang ya jema', tidak ada yang mengumpulkan atau tidak ada yang menghafalkan tentang nasah mansuh kecuali 4 orang itu. Kemungkinan keempat, tafsirannya Ar-Rabi utawi kang nomor 4, annal murada iku sak temene kang den maksud bijam'ihi kelawan jam'ul Qur'an iku talaqqihi nerimone Al-Qur'an min fi Rasulillahi saking apa bahasa aluse mulut iki saking tutukipun Rasulullah, saking lisannya, min fi Rasulillahi saking lisannya Rasulullah SAW. Fi ini asma al-khamsah, abun akhun hamun wafu, itu fu. Jadi min fi Rasulillahi saking tutukipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, la biwasitatin, ora kelawan perantara. Jadi kemungkinan keempat itu bahwa belum ada yang mengumpulkan Al-Quran. Jam'u yang dimaksud mengumpulkan itu adalah menerima langsung dari Rasulullah tanpa perantara, dari Rasulullah langsung, tidak ada dari sahabat lain. Nah, kecuali 4 orang itu. Bi khilafi wairihim, kelawan sa'liya, berbeda dengan wairihim sa'lim, bi khilafi wairihim, berbeda dengan selain 4 orang itu. Jadi selain 4 orang itu ada kemungkinan mereka menerima Al-Quran dari sahabat lain, bukan langsung dari Rasulullah. Yang langsung dari fi Rasulillahi, dari lisannya Kanjeng Nabi langsung yang 4 itu. Fayahtamilu, moko mengandung kemungkinan apa ayakuna yanto ono apa talaqi ba'dihi, nerimo sebagian nih Al-Quran bil wasitati iku kelawan wasitoh, kelawan perantara, atau nerimone sebagiani wairihim iku bil wasitati kelawan wasitoh. Jadi ada kemungkinan bahwa selain 4 orang itu menerima Al-Quran dari Rasulullah, menerima Al-Quran dengan perantara sahabat lain, tidak seperti 4 orang yang disebut oleh Anas itu. Ini tafsiran yang keempat. Kalau yang disebut Anas itu dari Rasulullah langsung. Al-khamisu utawi penafsiran atau aujuh yang nomor 5 iku annahum sak temene wong 4 tadi itu yang disebutkan Imam Anas itu tasaddau iku menyodorkan diri atau maju sapa 4 orang itu liilqaihi, untuk menyampaikan Al-Qur'an wa ta'limihi, lan mengajarkan Al-Qur'an. Fastuhiru, moko dipun kenal sapa 4 orang itu bihi kelawan kelawan pengumpulan Al-Quran. Jadi boleh jadi kemungkinan yang kelima, yang mengajarkan dan menyampaikan Al-Quran memang 4 orang itu, tidak yang lain. Yang lain ya tahu Al-Quran tapi tidak mengajarkan dan menyampaikannya. Jadi yang punya kredibilitas menyampaikan itu 4 orang yang disebut itu. Wa khofiyalan dadi samar haluwairihim, opo cerita atau keadaannya sakliyane wong 4 iku aman saking wong Arafa kang kenal sopo Imam Malik halahum ing Imam Anas bin Malik, halahum ing sopo Imam Anas bin Malik halahum ing keadaane man. Jadi Imam Malik yang tahu itu 4 orang itu gitu. Sementara yang lain tidak tahu bahwa selain 4 orang itu mengajarkan Al-Quran. Fa hasru dzalika fihim,
moko utawi batasine mengkuno ilqa lan taklim fihim ing dalem 4 orang tadi iku bihasabi ilmihi kelawan hitungane pengetahuane Imam Anas. Jadi berdasarkan pengetahuannya Imam Anas. Walaisal amru fi nafsil amri kadzalika. Walaisa padahal laisa ora ono al amru apa perkarane atau kedadiane fi nafsil amri pada tema yang sama atau topik yang sama iku kadzalika kaya dene mengkono. Padahal yang sesungguhnya terjadi yang enggak begitu gitu. Asadisu ya, kemungkinan yang nomor 6 al muradu tawi kang dimaksud bil jam'i kelawan ngumpulaken lam yajma'u wairuhum. Istilah jamak ini yang dimaksud adalah alkitabatu nulis. Jadi yang nulis Al-Quran, yang menerima juga Al-Quran 4 orang itu maksudnya. Hadis jamak itu tidak umum. Jadi yang dimaksudkan adalah Alkitabah. Falayan fi moko ora meniadakan opo informasi hadisnya Anas itu ayakuna ing yen to ono wairuhu opo sakliyane orang 4 tadi jamaah iku wis ngumpulaken sapa wairuhu ing Al-Qur'an hifdzon secara hafalan an dhuhri qalbihi saking punggung hatinya wairuhum, maksudnya luar kepala. Jadi hifdzon an dhuhri qalbihi dengan luar kepala. Jadi informasinya hadisnya Anas itu tidak menafikan bahwa selain 4 orang itu juga sudah mengumpulkan Al-Quran secara hafalan yang luar kepala. Ada selain itu gitu. Wa amma haula'i lan anapun utawi wong-wong iki maksudnya 4 orang yang disebut Anas itu fajama'u moko iku wis ngumpulaken sapa 4 orang ini hu ing Al-Quran kitabatan secara tulisan. Wa hafadzulan uga ngapalaken sapa wong 4 iku mang haula itu hu ing Al-Qur'an an dhuhri qalbin secara luar kepala. Luar kepala nemen apale. Tapi yang plus tulis hanya 4 orang itu gitu. Kemungkinan ketujuh, memahami ucapan Anas bin Malik tok ini. Kemungkinan ketujuh asabi utawi kang nomor 7. Ini permakluannya Imam Abu Bakar Al-Baqillani, gurunya Imam Asyuyuti. Asabi utawi kemungkinan kang nomor 7 atau interpretasi kang nomor 7 atau aujuh yang nomor 7 dari ucapannya hadisnya Anas bin Malik itu al-muradu utawi kang den maksud anna ahadan iku sak temene suwiji-wiji atau sahabat lam yufsih mboten menjelaskan secara mboten mengucapkan secara jelas bi annahu kelawan sak temene ahad atau bi annahu kelawan sak temene wairuhum, itulah jamaah iku wis ngumpulaken sapa wairuhum hu ing Al-Qur'an. Wairuhum itu maksudnya wairul arba'ah bimakna kala dengan arti akmala sampun nyampurnaaken sapa wairuhum hifdzuhu ing apalane Qur'an. Oh gini, saya ucapkan lagi. Al-muradu tawi kang den maksud inggih menika anak ahadan sak temene suci-wiji sahabat lam yufsih mboten mengucapkan secara jelas bi annahu kelawan sak temene ahad jamaah iku wis ngumpulaken sapa ahadu ing Al-Qur'an bi makna dengan arti akmala sampun nyampurnaaken sapa ahad hifdzuhu ing hafalane Al-Qur'an fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsane Rasulullah illa kejaba ulaika sapa mereka ini, maksudnya mereka ini arba'ah itu. Jadi yang dimaksud itu adalah belum ada yang menjelaskan secara rinci sempurna dengan arti menjelaskan secara rinci bahwa ada orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menyempurnakan hafalannya di masa Rasulullah kecuali 4 orang ini. Kalau 4 orang ini itu sudah berhasil menjelaskan siapa saja sih orang-orang yang sudah mengumpulkan Al-Quran atau menghafal Al-Quran secara lengkap di masa Rasulullah itu siapa saja. Nah, yang jelaskan belum ada yang sampai ke penjelasan itu kecuali 4 orang ini. Bikhilafi wairihim kelawan berbeda wairihim sakliyane 4. Jadi kalau selain 4 orang itu enggak selengkap yang 4 ini.
falam yusih moko mboten menginformasikan secara jelas sapa wairihim bidzalika kelawan mengkono akmala hifdzahu fi ahdi Rasulillah li anna ahadan krono sak temene wiji-wiji minhum saking para sahabat lam yukmil niku mboten nyampurnaaken hu ing hifdzul Quran illa kejaba inda wafati Rasulillahi ing dalem nalikane wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazalat arikalane atau ketika turun akhir ayatin apa ayat terakhir. Jadi karena masing-masing dari 4 orang itu belum menyempurnakan hafalannya Al-Qur'annya kecuali setelah wafatnya Rasulullah ketika ayat terakhir turun. Fala'alla hadhil ayatal akhirata, maka boleh jadi hadhil ayatal akhirata ayat menika al akhirata kang terakhir wamalan ayat-ayat asbah kang nyerupani apa maha ing hadhil ayat mahadhara iku mboten menghadiri ha teng niku akhirul ayat illa kejaba ulaikal arbaatu sapa wong papat iku mang. Jadi mungkin ayat terakhir itu yang terakhir turun itu atau ayat serupa yang terakhir turun itu belum ada yang hadir dari menghadiri turunnya ayat terakhir itu kecuali 4 orang. Itu kemungkinan ke nomor 7 itu mimman saking orang jamaah yang mengumpulkan sopaman jami Al-Quran yang keseluruhan Al-Quran qabla sadurunge ayat terakhir itu. Jadi kemungkinan informasi yang disampaikan Anas bin Malik itu maksudnya adalah bahwa yang paling lengkap kumpulan Qur'annya itu adalah 4 orang ini, karena 4 orang ini hadir di ayat terakhir Rasulullah wafat. Hanya 4 orang ini yang punya gitu. Meskipun sahabat lain itu tahu banyak tentang ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi di akhir ayat terakhir yang menghadiri turunnya ayat terakhir itu hanya 4 orang ini gitu. Wa in kana qad hadaraha senajan kana ono sapa ahadan itu ya, atau wa in kana lan senajan ono apa kahanan qad hadara iku teman-teman wis hadir ha ing iku ayat al-akhir man sapa wong lam yajma kang dereng ngumpulaken sapa man wiroha ing saliyane ayat al-jam'a kelawan kumpulan al-katsira kang akeh. Jadi meskipun orang yang hadir itu belum hafal seluruh Al-Quran, yang dihafal oleh sahabat-sahabat lain yang lebih banyak terdahulu gitu. Tapi yang jelas 4 orang ini punya otoritas karena dia hadir di ayat terakhir, di mana setelah itu sudah tidak turun lagi ayat dan Rasulullah meninggal. Meskipun hafalannya 4 orang ini yang saya sebut itu tidak selengkap hafalan-hafalan sebelumnya, tapi itu kemungkinannya kecil karena orang ini itu 4 orang ini itu hadir di ayat terakhir, maka pengetahuan dia tentunya lebih banyak karena ayat-ayat sebelumnya itu kalau setiap kali ada ayat turun itu sahabat kan langsung menyebarkannya itu. Jadi kemungkinannya 4 orang ini memang punya informasi lebih banyak plus ayat terakhir itu. Asaminu utawi kang nomor 8, kemungkinan kang nomor 8 annal murada iku sak temene sing dimaksud bijam'i kelawan mengumpulkan Al-Qur'an itu iku as-sam'u adalah mendengar dalam arti menerima wa ta'atu lan taat lahu kadwi Al-Qur'an wal amalulan ngamalaken bimujibihi kelawan hal-hal yang diperintahkan Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud jamak itu ya as-sam'u wa ta'atu lahu wal amalu bihi. Jadi mendengar ya taat yang ngamalkan.
itu tidak ada selain yang 4 itu. Gitu. Tapi itu ya jauh sekali. Masa sahabat selain yang 4 dianggap tidak sama, tidak taat dan tidak mengamalkannya, kan mungkin. Ini kemungkinan paling jauh ya, nomor 8. Penafsiran yang paling jauh. Sebab waqat akhrajalan teman-teman sampun mentakhrij hadis Ahmad sapa Imam Ahmad fi zuhdi, tentang kitab zuhud. Ini katanya si komentatornya tidak ada redaksi di naskah-naskah yang sudah dicetak, itu enggak ada informasi hadis ini. Jadi Asyuyuti perlu berterima kasih kepada Asyuyuti karena Asyuyuti menghadirkan ini. Min tariqi Abiz Zahiriyati, saking jalur Abiz Zahiriyah, mentakhrij hadisnya anna rajulan ing sak temene salah seorang iku ata sowan sapa rajul Abu Darda ing Abu Darda, faqala terus ngendika sapa Abu Darda, atau rajulan itu yang bilang sambat atau bilang sama Abu Darda, inna bini jama'al Qur'an, saat temene anakku, katanya orang itu, jamaah iku wis ngumpulno sapa anakku Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Jadi pamer. Ada orang datang pada Abu Darda terus bilang, anakku lho wis ngumpulno Qur'an. Faqala terus ngendika sapa Imam Abu Darda ini, ngendika Allahumma ghafran. Ini ungkapan Allahumma, duh ya Allah ghafran, mugi paring ampunan panjenengan. Duh astagfirullahaladzim, kaya ngono lah. Jadi seolah-olah bilang begitu. Ada orang memamerkan anaknya bahwa anaknya sudah jama'al Qur'an. Abu Darda bilang astagfirullahaladzim. Innama angin pestine jama'a wis mengumpulkan Al-Qur'an ing Al-Qur'an man sapa wong sami akan krungu sapa man lahu katwi Al-Qur'an, miringke sapa man lahu katwi Al-Qur'an wa ta'alan terus taat sapa man. Walah sing diarani jama' Al-Qur'an iki ya sami alahu wa ata'a, ngrungokke tur taat tur ngamarne, ngono jane. Ngoten. Jadi secara tidak langsung ini juga menjadi bantahan bagi sementara peristiwa atau sementara kejadian di sekitar ini yang menginformasikan anakku lho wis hafal Quran. Sing diarani hafal Quran iki yo ngrungokke Quran, ngerti isine tur ngamalne isine. Kuwi sejatine hafal Quran. Nek gur iso maca tanpa teks Al-Qur'an, wah kuwi yo durung kula apa-apa to akeh tunggale. Kasarane ngono. Jadi akeh tunggale nek koyo kaset. Kaset yo iso muni koyo iso. Tapi ngamalno niku lho. Nah, secara tidak langsung juga bilang begitu Imam Abu Darda. Dan memang kenyataannya memang begitu. Jadi kalau ndak sami'a wa ta'a ya ndak bisa disebut hafal Al-Qur'an pada standar yang lebih tinggi. Gitu. Kira-kira gitu. Ibnu Muljam hafizul Qur'an qaimul lail shaimun nahar, bengine ra tau turu, nek awan poso hafal Qur'an, tapi perilakunya itu yang sama sekali tidak Qur'an. Sayyidina Ali disuduk, habis menusuk Sayyidina Ali bilang, ya Allah semoga jihadku ini kau terima. Hebat namanya. Tapi ya gimana, akhir zaman konon akan ada para penghafal Al-Quran dari tingkat anak-anak. Ya bukan saya tidak suka atau tidak setuju, tetapi fenomenanya memang begitu. Apalagi di bulan Ramadan ada hafid Quran, ya di satu sisi bagus
Tapi di sisi yang lain kadang-kadang itu kaya ya tetap saya kagumi karena Al-Qur'annya yang saya kagumi. Memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Memang mudah untuk diingat. Tapi melihat penghentikan Imam Abu Darda ini kan kadang malu sendiri gitu. Yang diarani hafal Quran itu ya sami'alahu wa ata'a. Nek gur jama Al-Quran kayak tunggale ya. Seolah-olah begitu. Qala Ibnu Hajarin mengomentari segala interpretasi ucapan Imam Malik, wallahu a'lam bishawab. Wis semene dhisik matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Nek kurang ajeg rekamane soale sekakan Indonesia Raya sepurane sing akeh matur nuwun sing akeh lah intine matur nuwun. Qala Ibnu Hajar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqladi wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.